Maka sya bagaimana makhrajnya? Karena dia sukun, setiap huruf dari hijaiyah yang disukunkan dan ditasdidkan, maka dia akan mengeluarkan makhraj dan sifat hurufnya. Maka di sini kebetulan sya dalam keadaan sukun al-ash. Maka lebih baik kita masuk kepada di mana makhrajnya dan bagaimana sifatnya. Maka makhrajnya wastul lisan ma'al hanak al-a'la. Maka sya dia wastul lisan. Lisan kita rasakan yang tengah dari lisan kita, wastul lisan. Dinaikkan ke atas al-hanak al-a'la. Hakada sya. Sya, shi, shu, ash. Lihat di saat menyebut ash, pertengahan lisan kita naik kepada al-hanak al-a'la, dinding yang atas. Ash, sya, shi, shu, ash. Maka ini makhrajnya. Lalu bagaimana sifatnya? Sifatnya juga seperti tadi sod, maka dia hams. Apa makna hams tadi? Jaroyan nafas. Di saat disukunkan ada nafas yang keluar. Lalu kenapa? Karena masuk kepada ucapan tadi Ibnu Al-Jazri dari huruf-huruf yang hams. Fahathahu syakhsun. Sya, kho, sod. Maka sya di sini syahidnya. Syakhsun. Maka sya di saat disukunkan harus keluar udara. Ayo kita sukunkan. Sya, shi, shu, ash. Ayo baca. Sya, shi, shu, ash. Ada syh, ash, ash. Maka inilah dari hams, dari sya. Dan juga sya sama seperti sod. Selain dari hams juga rokhawah. Maka dia ada jenjang waktu. Tidak dibaca cepat. Maka bagaimana rokhawahnya? Sya, shi, shu, ash. Ada sh, ada tafashi. Maka inilah dua sifat yang menonjol dari sya, di mana dia itu tafashi, juga dalam keadaan mendesis, dan rokhawah waktunya panjang, sehingga jika membaca al-ashqa harus ada sedikit jenjang waktu, tidak cepat. Al-ashqa, ashqa. Maka bagaimana yang salah dibaca dengan cepat? Al-ashqa, al-ashqa, ini salah. Maka yang benar al-ashqa, rasakan keluar nafas karena dia hams. Al-ash, jangan ditelan jadi al-ash. Al-ash ditelan, nanti ditelan udaranya masuk angin. Maka dikeluarkan al-ash. Seperti ta, ti, tu, at, kaf, ka, ki, ku, ak. Kenapa saya sering memisalkan ta dan kaf? Karena itu paling gampang. Dan sya juga. Sya, shi, shu, ash. Kalau dimasukkan semua huruf hams, ta, ti, tu, at, tidak dikeluarkan. Ka, ki, ku, ak, tidak dikeluarkan. Dan juga sya, shi, shu, ash, tidak dikeluarkan. Maka akan masuk angin. Semuanya ditelan dari nafas. Maka selesai dari membaca Al-Quran akan masuk angin. Maka dikeluarkan. Ada hak udara itu dikeluarkan. Sya, shi, shu, ash, ta, ti, tu, at. Di sini makanya kita masuk al-ashqa, ashqa dikeluarkan. Dan kedua rokhawah, maka suaranya juga dipanjangkan. Karena suaranya ada yang tersisa. Ashqa, ashqa. Maka inilah dari sifat hams dan rokhawah. Kemudian huruf yang setelahnya qa, maka dia adalah huruf yang mufakhamah. Tadi kami sebutkan huruf mufakhamah apa saja? Khussa, dagtin, qidh. Maka syahidnya qidh, dia huruf qaf. Maka qidh di sini mufakhamah. Lalu dia mufakhamah di darajah keberapa? Darajah kedua.
Kenapa? Karena dia fathah bila mad. Hakada. Hah? Kedua apa pertama apa ketiga? Idan al-imtihan inda Hudzaifah. Ashqa mufakhamah fi darajatil ula asaniyah asalitsah. Limadha al-ula? Taib hada al-an alif layinah mat tabi'i. Tagoyyar al-fatwa. Aisyah ada guncang. Diberikan belokan dikit aja guncang. Aywa mat tabi'i. Lakin alif layinah mikir lagi. Hakada. Idan tatafham khalas jamid alal fatwa. Mat tabi'i. Hatta walau kana alif bengkok, alif lurus, mat tabi'i. Sawa'un kana huna alif layinah indal Arab au alif yang tegak, maka tetap mat tabi'i. Maka di sini dia hukumnya berarti fi darajatil ula. Ashqa maka qa mufakhamah wa kadzalika fi darajati al-ula laisa ats-tsaniyah. Wal alif al-lainah mad harakatain. Baqiya soal inda Abdurrahman. Indaki Abdurrahman. Illal ashqa idza waqafna ala alif lainah. Hal hukmuhu mad arid lisukun yajuz sittah. Yalah. La yajuz. Limadha la yajuz? Taib. Ma yajuz mad arid lisukun. Li'anna ba'da mad tabi'i la yujad harf. Khilafan misalan mada fi akhir surat misalnya Al-Fatihah waladhdallin. Lin di sini. Ataupun alhamdulillahi rabbil alamin. Maka min dan lin, lihat ada mad tabi'i lin ya sakinah sebelumnya kasrah dan alamin ya sakinah sebelumnya mim. Ada huruf setelahnya nun. Maka di sini dinamakan mad arid lisukun karena disukunkan pada nun dan sebelumnya mad tabi'i. Maka kita baca bisa panjang. Alamin waladhdallin. Adapun di sini tidak boleh kita membaca al-ashqa. Kenapa panjang banget? Mad arid lisukun. Jawabnya salah, bukan mad arid lisukun. Tetapi di sini mad tabi'i tidak boleh panjang menjadi 4 wala 6. Maka selesai dari permasalahan ilmi tahsin Al-Quran, ilmi tajwid. Maka kita simpulkan la yaslaha illal ashqa. Maka kita membaca di dalam ayat ini semuanya flat, semuanya datar, semuanya muraqqaqah kecuali pada shad dan pada qa. Maka lihat perbedaan orang awam yang membaca Al-Quran. Mungkin mereka dijadikan datar dari huruf-huruf yang mufakhamah. Maka dibaca la yaslaha illal ashqa. Namun orang yang belajar ilmi tahsin apalagi qiraah, maka dia membaca mana yang tebal dan mana yang tipis, mana yang berelif, sehingga dia membaca Al-Quran itu berelif. Ada tebal, ada tipis, ada muraqqaqah, ada mufakhamah. Adapun orang awam maka akan membaca Al-Quran datar. La yaslaha illal ashqa. Ini orang awam. Orang yang belajar ilmu tahsin, ilmu tajwid, ilmu qiraah akan membaca la yaslaha illal ashqa. Dan begitu pun misalnya khalaqa fasawwa, maka akan dibaca orang awam khalaqa fasawwa. Namun orang yang membaca dengan ilmi tahsin lain, ada mufakhamah,
ada datar, ada tipis, ada tebal. Maka dibaca khalaqa fasawwa, khalaqa fasawwa. Maka begitupun di sini, intabih kepada shad dan qa. La yaslaha illal ashqa, al ashqa. Maka tambih di sini tafkhim, dan juga tambih dari mad jaiz munfasil boleh 4, dan perhatian kepada sya yang disukunkan dia hams dan shad hams. La yas dikeluarkan dan panjang sedikit. La yas la tidak langsung cepat. La yaslaha, la yaslaha, tapi la yaslaha. Dan juga al ashqa hams dikeluarkan nafasnya. Al ashqa, ashqa ada sh. Maka selesai dari ilmi tahsinul Quran. Sekarang kita masuk kepada cabang ilmu yang lain. Kita masuk kepada ilmi al-qiraah. Maka di ilmi al-qiraah barakallahu fikum telah terjadi ikhtilaf dari qurra menjadi 5 madhab dari 10 qurra, atau 6 madhab dari 10 qurra. Maka madhab yang pertama, madhab jumhur, dibaca dengan fathah, maknanya alif lainah al ashqa dibaca fathah, dan tahqiq al hamzah al ashqa, dan juga dibaca tawassut baina mad jaiz munfasil. Ini madhab jumhur, atau madhabnya bukan jumhur tapi Hafs an Asim, karena terbagi sama. Maka Hafs an Asim membaca dengan seperti yang antum baca, mad jaiz munfasilnya wasat, dibaca 4. Dan ini adalah qiraahnya Asim, Ibnu Amir, dan Khalaf al-Ashir, qiraah yang ke-10. Maka dibaca seperti yang antum hafal. La yaslaha illal ashqa, la yaslaha illal ashqa. Dan qiraah yang kedua, madhab yang kedua, qiraah dari Ibnu Katsir dan Ibnu Qalil. Hakata Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dan Ya'qub al-Hadrami. Maka biasa Ibnu Katsir dan Abu Ja'far al-Madani dan al-Makki ini keduanya selalu bersama dalam apa? Ingat apa tidak? Dalam taksir majaiz munfasil. Maka di sini majaiz munfasil hanya dibaca 2 harokat saja. Dan begitupun qiraah Ya'qub. Maka di sini ada 3 qurra. Tadi ada 3 seperti Hafs an Asim dan Khalaf al-Ashir serta Ibnu Amir, dibaca seperti qiraah Hafs an Asim. Maka di sini dibaca dengan qasr majaiz munfasil, dan yang lainnya sama. Dan ini madhabnya 3 qurra, Ibnu Katsir, Abu Ja'far, dan Ya'qub al-Hadrami. Maka bagaimana membacanya? Qasru jaiz munfasil. Kita baca la yaslaha illal ashqa. Idan huna antara matobi'i kullu sawa. Yasla matobi'i, al ashqa matobi'i qa. Wahuna ha juga matobi'i. Limada hukmuhu huna matobi'i wa huwa majaiz munfasil? Li'anna al-qasr fi majaiz munfasil faidan hukmuhu ma yazala majaiz lakin ka matobi'i. Maka di sini perhatian, ada seperti 3 matobi'i. La yaslaha illal ashqa, la yaslaha, la matobi'i. Ha majaiz munfasil tapi qasr seperti matobi'i. Qa al ashqa
idan hakada qiraah Ibnu Katsir wa Abu Ja'far wa Ya'qub al-Basri al-Hadrami. Madhab yang ketiga, sudah berapa qura? 3 ditambah 3, 6. Maka madhab yang ketiga, qara'u bitaklil. Dan semuanya sama, tawassut majaiz munfasil wa tahqiqil hamzah sama. Walakin alif layinah dibaca dengan taklil. Ma makna taklil? Al-imalah as-sughra. Idan qiraah man? Abu Amr al-Basri. Maka ini qiraah yang ke-7. Maka bagaimana qiraahnya? Sama dengan jumhur, kecuali alif-alif layinahnya dibaca dengan taklil, maknanya al-imalah as-sughra. Maka kita baca la yaslaha illal ashqa. Tawassut majaiz munfasil 4 sama seperti qiraah Hafs an Asim, namun alif layinah la dan qa taklil, imalah as-sughra. La yaslaha illal ashqa. Kemudian sudah 7 qura, tinggal 3 qura lagi. Maka qiraah yang keempat dari madhab yang keempat, al-imalah al-kubra. Maka al-imalah al-kubra jelas berbeda dengan al-imalah as-sughra. Maka dia mendekati kepada kasrah. Dari fathah condong kepada kasrah. Dan di sini al-imalah al-kubra sama dari segi majaiz tawassut. Berarti kalau begitu tidak ada bedanya dengan jumhur kecuali pada alif-alif yang layinah dibaca imalah al-kubra. Idan farq ma'a Abi Amr dibaca at-taklil dan Al-Kisai dibaca al-imalah al-kubra. Maka kita baca la yasliha illal ashqi. La yasliha illal ashqi. Dan qiraah sudah